Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Hari ini saya mau ajak kita buka dari 1 Tawari pasal yang keempat. Ayat 9 sampai dengan ayat ke-10. Saudara begini, bulan lalu saya sudah merencanakan untuk mengkhotbahkan satu topik bulan ini. Tapi alangkah terkejutnya saya minggu kemarin, waktu saya mau mempersiapkan topik tersebut, Tuhan dengan sangat kuat mendorong saya untuk mengganti topik itu. Dan untuk mengkhotbahkan topik yang saya akan khotbahkan ini. Saudara, dari pengalaman saya melayani selama ini, kalau sampai Tuhan dorong begitu kuat untuk ganti topik, itu biasanya yang saya temukan adalah Tuhan punya maksud khusus kepada beberapa orang tertentu, secara khusus. Ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan secara khusus, secara pribadi. Karenanya saya mau mengajak kita sungguh-sungguh buka hati dan biarkan Tuhan menyatakan kehendaknya. Yang setuju katakan amin, saudaraku. Yuk kita baca 1 Tawari pasal keempat ayat 9 dan ayat ke-10. Dua ayat ini kita baca dengan suara keras, tapi jangan cepat-cepat bacanya. 2, 3. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya, sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku, daripada dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Saudara, ini ayat tentang doa Yabes. Hari-hari ini banyak kita nyanyikan lagunya, saudaraku. Ada yang menarik. Ternyata nama Yabes itu cuma disebutkan di dalam 2 ayat yang baru saja kita baca ini. Dari seluruh Alkitab yang begitu tebalnya, nama Yabes hanya disebutkan di dalam kedua ayat ini saja. Yang menarik adalah sekalipun nama Yabes cuma disebutkan di dalam 2 ayat ini saja, dan keterangan mengenai Yabes sangat sedikit. Tetapi doa yang dinaikkan Yabes itu sangat terkenal di dunia. Saya tahu persis ada banyak buku dituliskan oleh hamba-hamba Tuhan mengenai doa Yabes. Ada banyak khotbah-khotbah hamba Tuhan mengenai doa Yabes. Bahkan ada lagu-lagu yang ditulis tentang doa Yabes. Ya, di versi bahasa Indonesianya benar-benar kata demi kata persis seperti yang dituliskan di dalam Alkitab bahasa Indonesia terjemahan baru itu dinyanyikan, saudaraku. Tapi saya tahu juga ada satu versi lagu bahasa Inggris mengenai doa Yabes. Menarik, saudaraku, untuk diperhatikan. Karena begitu sedikitnya informasi tentang Yabes hanya di dalam 2 ayat. Tetapi kenapa doa Yabes menjadi begitu terkenal di seluruh dunia? Dan kalau kita perhatikan isi dari doa Yabes sepertinya juga tidak istimewa. Sepertinya poin-poin yang dinaikkan oleh doa Yabes itu juga seringkali kita doakan. Walaupun mungkin tidak persis sama kata-katanya. Setuju katakan amin, saudara. Nah, tetapi yang membuat doa Yabes menjadi begitu terkenal
adalah bagian akhir daripada ayat ke-10. Selesai Yabes berdoa, kalimat berikutnya yang dituliskan berkata seperti ini. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Bedanya di situ. Saudara dan saya juga mungkin sering kali menaikkan doa yang kurang lebih mirip dengan doa Yabes. Betul saudaraku? Tapi mungkin bedanya di sini. Mungkin sebagian dari kita, kok doa saya tidak dikabulkan? Tapi Yabes berdoa, seketika selesai dia berdoa, kalimat berikutnya, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Saya mau tanya dulu saudara, siapa di tempat ini yang sungguh-sungguh mau hidupnya seperti Yabes? Begitu berdoa, langsung doanya dijawab Tuhan, dikabulkan Tuhan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Benar, yakin? Angkat tangan, yang yakin angkat tangan tinggi-tinggi, tinggi-tinggi, tinggi-tinggi. Jadilah sesuai imanmu. Yakin? Yakin? Mau seperti Yabes? Baik, saya akan uji. Ya, mungkin saudara menjawab ini karena saudara belum terlalu mengerti ayat ini. Karenanya saya mau menjelaskan. Nanti setelah saya mau menjelaskan, saya mau bertanya kembali apakah saudara masih mengangkat tangan atau tidak. Ya, karena sekaligus saya juga mau mengkoreksi sikap hati kita waktu menyanyikan lagu doa Yabes. Nanti juga saya akan ajak kita nyanyikan kembali lagu doa Yabes. Tapi saya berdoa nanti waktu kita nyanyikan sudah dengan pengertian yang benar. Nah saudara perhatikan baik-baik apa yang dikatakan di dalam ayat ke-9. Ini informasi tentang Yabes cuma ada di dalam satu ayat ini saja. Dikatakan seperti ini ayat ke-9. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Saudaraku, saya mau jujur, saudaraku, dulu waktu saya baca seperti ini, saya nggak terlalu mengerti. Saya yakin sebagian besar dari saudara pun nggak terlalu mengerti apa yang dimaksud dengan ayat ini. Khususnya ada satu kata yang mengganjal di dalam ayat ini adalah kata dimuliakan. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Saya bingung. Baru beberapa waktu kemudian Tuhan ingatkan saya, kamu perhatikan baik-baik kata dimuliakan dan lihat bahasa aslinya. Alangkah terkejutnya saya waktu saya melihat kepada bahasa asli daripada kata dimuliakan, baru saya terbuka, baru saya mengerti apa maksud daripada ayat ini. Saudaraku, kata dimuliakan di dalam ayat ke-9 itu tidak salah terjemahan bahasa Indonesianya. Itu berasal dari kata Ibrani kaubat. Nah, kata kaubat benar. Salah satu artinya, arti katanya adalah honorable. Di dalam terjemahan bahasa Inggris versi King James, kata ini diterjemahkan sebagai honorable. Dimuliakan bahasa Indonesia, tidak salah. Tetapi saudaraku ternyata kata kaubat itu memiliki arti yang lain. Arti yang lain dari kata kaubat adalah to be heavy. Diperberat. To be grievous. Menyedihkan. Perhatikan. Jadi ada 3 arti daripada kata kaubat. Yang pertama to be glorious. Dipermuliakan. Tapi juga ada arti kata keduanya to be heavy, diperberat. Dan kata ketiga to be grievous, menyedihkan, dibuat menjadi sedih. Lalu kata Yabes, ya kenapa ibu Yabes memberi nama Yabes? Arti nama Yabes itu Yabats. To grieve, sedih, sorrowful, penuh dengan kesedihan. Lalu kata ketiga,
ibunya berkata, kenapa dia beri nama Yabes? Ibunya bilang begini, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Kata kesakitan di sini tidak salah, tapi artinya bukan cuma itu. Kata kesakitan berasal dari kata Ibrani osep, itu artinya pain, sakit, juga sorrow, sedih. Yang hebat saudaraku, kata sorrow bahasa Inggris dengan bahasa Jawa sama ternyata. Kalau orang Jawa ngerti sorrow, sengsara, ya, sedih. Nah, perhatikan saya baik-baik, Jadi ayat ke-9 kurang lebih bunyinya seperti ini seharusnya. Yabes hidupnya lebih berat dibandingkan saudara-saudaranya. Yabes hidupnya lebih menyedihkan, lebih banyak penderitaan yang dialaminya dibandingkan saudara-saudaranya. Lanjut, ya. Nama Yabes, sorrowful, penuh dengan kesedihan, itu diberi oleh ibunya kepadanya sebab kata ibunya, aku telah melahirkan dia dengan ozeb, kesakitan, penuh dengan kesakitan, penuh dengan kesedihan. Saudara, saya sangat yakin setelah mengerti kata-kata itu, saya sangat yakin waktu ibu Yabes hamil, mengandung Yabes, ibu Yabes mengalami berbagai-bagai penderitaan. Yang membuat ibu Yabes menjadi sangat sedih. Dan waktu ibu Yabes melahirkan Yabes, mungkin saja, saya tidak terlalu yakin, tapi mungkin saja melahirkannya juga dengan susah payah. Karena ibu Yabes penuh dengan kesedihan, stres, banyak penderitaan yang dialami selama hamil Yabes. Waktu dia melahirkan dengan penuh kesakitan, sehingga waktu Yabes lahir, ibunya bilang gini, namanya Yabes. Sorrowful, penuh dengan kesedihan. Dari mana saya bisa mengartikan atau menafsirkan seperti ini? Pertanyaan saya satu, yang biasanya kasih nama orang Yahudi, ini kan orang Yahudi, biasanya yang kasih nama siapa? Ibunya atau bapaknya? Oh, di sini nggak ada orang Yahudi ya saudara, saya lupa. Kalau di keluarga biasa yang kasih nama ibu atau bapak? Bisa nangkep nggak saudara arahnya? Kalau orang Yahudi itu yang kasih nama pasti bapaknya. Kalau saudara perhatikan, orang Yahudi itu patrialis, artinya menganut garis bapak. Kalau saudara perhatikan di kitab Injil itu kalau mereka menghitung, ingat peristiwa 5 roti 2 ikan saudaraku, mereka hitungnya apa? Laki-laki saja. 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Perempuan itu sepertinya kelasnya kelas 2 gitu loh saudara. Bisa ngerti maksud saya? Jadi seharusnya yang kasih nama siapa? Bapaknya. Kemana bapaknya? Ada yang tahu kemana bapaknya? Saya juga nggak tahu. Kita jangan pikirin. Tapi pasti terjadi sesuatu. Yang ngerti katakan amin. Halo, bisa ikuti saya saudaraku. Dan waktu ibunya kasih nama Yabes, ternyata itu tergenapi. Waktu Yabes beranjak dewasa, beranjak tambah besar, hidupnya penuh dengan penderitaan. Hidupnya penuh dengan kesedihan. Hidupnya lebih berat dibandingkan saudara-saudaranya. Sorrowful, penuh dengan kesedihan. Saya berhenti dulu, saya mau tanya lagi. Siapa yang mau persis sama seperti Yabes? Doa langsung dijawab oleh Tuhan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kemana yang tadi angkat tangannya? Saudara perhatikan saya baik-baik. Kenapa tadi saya katakan kata terjemahan bahasa Indonesia dimuliakan tidak salah? Karena
penderitaan yang Tuhan izinkan. Selalu di balik itu ada kemuliaan. Dengar saya. Kesimpulannya, Tuhan memang mengizinkan Yabes bahkan sejak dalam kandungan ibunya mengalami berbagai-bagai penderitaan yang luar biasa. Bahkan waktu melahirkan, ibunya melahirkan dengan kesakitan, dengan kesedihan. Dan waktu Yabes besar, semakin besar, dia mengalami berbagai-bagai penderitaan, kesedihan dibandingkan orang-orang lainnya. Tuhan memang mengizinkan hal itu terjadi untuk mempersiapkan Yabes mengalami kemuliaan daripada Tuhan. Aminnya lemes. Itu sebabnya Tuhan sudah tahu Hana ini satu hari dia akan berdoa kepadaku. Dan sejak saat dia berdoa aku akan mengabulkan permohonannya. Dan sejak saat itu hidup Yabes sungguh-sungguh mempermuliakan Tuhan. Bukan kebetulan Yabes hidup dengan penuh penderitaan. Tapi ada rencana Tuhan yang harus digenapi di dalam kehidupan Yabes. Saudara, saya mau jelaskan begini. Perhatikan saya baik-baik. Saya memang belum pernah melakukan satu survei secara terperinci. Karenanya saya membuat tebakan lah, perkiraan. Jadi angkanya ini bukan angka yang pasti. Jadi kalau saudara nggak setuju, ampunilah saya. Tapi kurang lebih dari. Saya bertobat sudah lebih dari 25 tahun, saudaraku. Selama lebih dari 25 tahun ini, saya mengamati. Dan ini yang saya dapatkan. Kalau anak Tuhan itu diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan. Kalau kita bicara diberkati berlimpah-limpah, itu bukan cuma bicara uang, ya, saudara. Terlalu sempit. Jadi diberkati itu apa? Katakan disembuhkan sakit penyakitnya. Kedua, mungkin dipulihkan keluarganya. Hubungan keluarga yang tadinya sudah begitu berantakan dipulihkan. Atau dibebaskan dari ikatan-ikatan. Mungkin terjebak narkoba, mungkin terjebak terikat oleh judi, free sex atau apa. Dibebaskan sama Tuhan. Itu termasuk diberkati berlimpah-limpah. Pokoknya dipulihkan. Termasuk mungkin dalam pekerjaan, dalam bisnis. Diberkati. Ya dilipat gandakan. Seperti itu saudaraku. Ya jadi persoalan-persoalan ditolong sama Tuhan, diberikan jalan keluar oleh Tuhan, lalu kemudian juga diberkati secara materi ya, semakin pekerjaannya, karirnya yang tadinya parah tapi kemudian menjadi melesat, kemudian bisnisnya yang tadinya kecil kemudian dijadikan besar oleh Tuhan. Dengar saya baik-baik. Dari pengamatan saya, anak-anak Tuhan yang mengalami hal ini 80% bahkan mungkin lebih mengalami penurunan kerohanian. Perhatikan saya baik-baik. 80% bahkan mungkin lebih mereka yang mengalami hal ini mengalami penurunan di dalam kehidupan kerohanian. Dengan berbagai tingkatan. Tingkatan yang paling buruk itu benar-benar terhilang dari Tuhan. Ada, tidak sedikit. Saya tahu persis orang-orangnya. Saya menggembalakan 20 tahun, saudara. Saya tahu persis. Jadi mulai diberkati, lalu kemudian mulai terjebak dengan keinginan-keinginan daging. Ya mulai perhatikan keinginan daging, tambah jauh dari Tuhan, tambah jauh. Dan bahkan akhirnya hilang benar-benar. Terhilang benar-benar. Ada. Saya tidak bisa perkirakan berapa persen. Tapi dari bagian 80% ini, ada yang seperti ini. Tingkatan terburuk. Tingkatan yang kedua, tidak seburuk itu. Masih ada di gereja. Ya, tiap minggu datang ke gereja, tapi suam. Kalau saudara mau tahu artinya suam, baca Wahyu pasal 3, jemaat di Laodikia. Ya, merasa sudah punya apa-apa, semuanya udah beres, semuanya udah oke, gitu ya. Jadi rasanya nggak butuh apa-apa lagi. Jadi tiap minggu datang ke gereja cuma setor muka.
sama Tuhan. Karena merasa sungkan, kan Tuhan yang berkati saya ya, saya ke gereja lah, saya kasih persembahan lah. Tapi suam, diajak ini, ayo ikutku, diajak ini, diajak itu, ayo pelayanan, ayo ikut program ini, nggak mau. Banyak sekali alasan. Wah, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa ini. Banyak, suam. Tingkatan yang kedua seperti itu. Tingkatan yang ketiga, saudaraku, mungkin waktu dia diberkati Tuhan, dia begitu bernyala-nyala, dia masuk terlibat dalam pelayanan, aktif dalam pelayanan. Dan kemudian semakin diberkati, dia tetap sibuk dengan pelayanannya. Dia tetap aktif. Kalau orang lihat, pasti orang pikir ini orang luar biasa. Sungguh-sungguh sama Tuhan. Tiap minggu dia sibuk dengan pelayanan. Wah, dia tetap aktif, tapi kehilangan kasihnya yang semula. Seperti jemaat Efesus di Wahyu pasal kedua. Nah, saya mengamati 80% bahkan lebih terbagi dalam 3 kelompok ini. Hanya 20% bahkan kurang dari anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan berlimpah-limpah, itu tetap merasa haus dan lapar akan Tuhan. Bahkan kerohaniannya semakin hari semakin meningkat, penuh dengan pengucapan syukur. Wah, semakin sungguh-sungguh sama Tuhan. Itu persentasenya cuma 20% bahkan kurang dari orang-orang yang selama ini saya amati. Siapa mereka yang 20% bahkan kurang itu? Dengar saya baik-baik. Dari yang saya amati, mereka adalah orang-orang yang sudah pernah mengalami proses Tuhan di dalam hidup mereka. Ngalami proses, wah, sampai bahkan titik nol, tapi tetap tekun, tetap setia, dan akhirnya begitu selesai diproses, waktu mereka diberkati, mereka nggak menjauh, mereka nggak terhilang, mereka semakin sungguh-sungguh sama Tuhan. Sampai sini yang ngerti katakan amin. Hanya orang-orang yang sudah pernah mengalami proses yang cukup panjang dari Tuhan, yang mampu bertahan waktu dia diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Karenanya mari kita mengerti kenapa Yabes diizinkan Tuhan begitu menderita, sorrowful, namanya saja sorrowful. Hidupnya penuh dengan penderitaan sesuai dengan namanya. Kalau orang lain yang tidak tahu akan rencana Tuhan, semua orang itu akan bilang Yabes, orang yang sial. Orang Jerman bilang suwe. Hidupnya. Yang ngerti katakan amin. Ternyata Tuhan persiapkan dia untuk sesuatu yang mempermuliakan nama Tuhan. Aneh, saudara, kalau benar-benar kita renungkan, saya berdoa saudara mengerti yang saya maksud. Cuma 2 ayat. Kok bisa muncul di seluruh dunia? Wah, dinyanyikan, dikhotbahkan, diajarkan. Saya bingung, saudaraku, saya bingung. Sepertinya gak ada yang spesial, tapi yang luar biasa Tuhan tunjukkan bagaimana Yabes di akhir hidupnya, bahkan berabad-abad kemudian hidupnya mempermuliakan Tuhan. Dari doa yang begitu sederhana, dipakai untuk memberkati banyak orang oleh Tuhan. Nah, saudara, kita lihat contoh yang lain, saudaraku ya. Contoh yang lain dalam Alkitab banyak, tapi saya ambil salah satunya Yusuf di dalam Perjanjian Lama. Saudaraku, Yusuf itu mirip-mirip Yabes. Awalnya berbeda. Awalnya sepertinya kehidupan Yusuf itu beruntung sekali. Dia menjadi anak kesayangan Yakub papanya. Tapi saudaraku, karena dia jadi anak kesayangan, justru kakak-kakaknya iri hati. Dan apa yang dilakukan kakak-kakaknya? Satu hari kakak-kakaknya sendiri bunuh Yusuf. Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Dibunuh. Tapi waktu itu Yusuf belum mati, mereka berubah pikiran. Ngapain kita bunuh dia? Udah ambil aja, ambil. Tolongin, dijual sebagai budak. Saudara-saudara, tolong bayangkan baik-baik. Supaya saudara bisa mengerti.
Bagaimana yang dialami Yusuf? Yusuf itu anak kesayangan Yakub. Yakub saat itu sudah jadi konglomerat. Sudah dalam keadaan kaya raya. Sudah jadi konglomerat. Anak kesayangan konglomerat, saudara bisa pikir dong, pasti banyak sekali keistimewaan yang dialami hari-harinya. Kerjaan-kerjaan disuruh yang lain lakukan, pembantunya, pesuruhnya banyak sekali, budak yang dipunya banyak sekali. Tiba-tiba dia jadi budak. Terputus hubungannya dengan bapaknya, dikerjain oleh kakak-kakaknya, jadi budak akhirnya di rumah Potifar. Budak bukan pelayan, budak. Artinya mengerjakan segala sesuatu yang paling rendah, yang paling buruk. Ngepel, cuci WC, segala macam, mungkin bersihin binatang dan lain sebagainya. Itu pekerjaan-pekerjaan yang paling kotor yang dia lakukan. Kalau kita lihat orang Yusuf dalam kondisi seperti itu, mau tidak mau kita akan bilang sial banget kehidupan Yusuf. Tapi dia menjalaninya dengan penuh ketekunan, dengan penuh kesetiaan, dengan penuh ucapan syukur. Dia jalani, dia kerjakan dengan baik tugas-tugasnya, dia kerjakan dengan baik tugas-tugasnya. Dan apa yang terjadi saudaraku? Dia akhirnya sangat dipercaya oleh Potifar. Dia kerja sangat baik, dia dipercaya oleh Potifar. Dan kesialan berikutnya muncul dalam hidup Yusuf. Istri dari Potifar mengajak dia berselingkuh. Karena Yusuf cinta Tuhan, karena Yusuf takut akan Tuhan, Yusuf menolak ajakan itu. Tapi justru di situ kesialan berikutnya terjadi dalam hidup Yusuf. Yusuf difitnah dan Potifar sendiri yang kepadanya Yusuf berlaku begitu setia, menjebloskan Yusuf ke dalam penjara. Tolong tangkap ya, ada message di sini. Yusuf itu dijahati oleh orang-orang terdekatnya. Ngerti ya saudara? Bayangin, bertahun-tahun Yusuf mengabdikan diri dengan begitu setianya kepada Potifar. Potifar loh yang masukin dia ke penjara. Karena percaya kepada fitnahan istrinya. Di penjara. Kalau kita lihat kehidupan Yusuf, mau gak mau kita harus bilang begini, aduh orang ini sial banget hidupnya. Udah dibunuh, kemudian dijual sebagai budak, lalu kemudian difitnah, masuk penjara. Suwe. Sial. Tapi ternyata seperti halnya Yabes, Tuhan persiapkan Yusuf untuk mempermuliakan nama Tuhan. Melalui hidup Yusuf, dua bangsa diselamatkan. Bangsa Mesir, kalau nggak ada Yusuf, itu mereka mati karena bencana kelaparan yang sangat besar. Melalui kehidupan Yusuf, bangsa Mesir diselamatkan dari bencana kelaparan. Termasuk bencana kelaparan yang seharusnya juga menimpa bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Sampai sini yang ngerti katakan amin. Contoh yang ketiga, diri saya sendiri. Untung nama saya bukan Yabes. Tapi walaupun namanya enggak seperti Yabes, hidupnya mirip-mirip Yabes. Saudara begini. Papa saya menikah dengan mama saya. Mama saya cuma menikmati kebahagiaan mungkin sekitar setengah tahun sampai 1 tahun. Setelah itu papa saya kembali kepada kebiasaannya. Main perempuan, main judi, mabuk-mabukan. Singkat saja saudaraku, sampai anak ketiga itu papa saya tambah hari tambah kacau hidupnya. Mama saya hidupnya sangat menderita dengan 3 orang anak. Lalu mama saya hamil anak yang keempat, itu seharusnya kakak saya. Karena waktu itu belum ada keluarga berencana, belum ada pencegahan kehamilan, mama saya yang sudah begitu menderita, hamil anak keempat, gak tahan, gugurkan, berhasil gugur. Lalu 2 tahun kemudian mama saya hamil saya anak kelima seharusnya. Dan
kondisi semakin buruk. Karena begitu menderitanya mama saya, tidak tahan, mau gugurkan saya. Dan yang aneh, berkali-kali dicoba untuk digugurkan, saya nggak gugur. Padahal kakak saya gugur. Terus bertahan. Sampai usia kehamilan 3 bulan, mama saya bilang harus segera digugurkan. Dia pergi ke tempat aborsi ilegal. Pada hari mama saya pergi ke sana, hari itu tempat tersebut digerebek polisi. Mama saya lari ketakutan. Karena takut ditangkap polisi, pulang. Nah, sejak saat itu mama saya trauma dan akhirnya mau tidak mau dia melahirkan saya. Saya lahir. Saudara, saya sama seperti Yabes. Sepanjang mama saya hamil saya, itu penuh dengan penderitaan. Penuh dengan air mata. Dan ternyata itu membawa dampak. Para suami dengar ini baik-baik. Kalau istrimu hamil, dia menanggung berbagai penderitaan, kesedihan, itu pasti berdampak sama anaknya. Saya lahir. Puji Tuhan saya lahir, tubuh saya normal. Tapi saya mengandung berbagai sakit penyakit dalam tubuh saya. Karena rasa kesedihan yang terus-menerus dialami oleh mama saya. Saudara, dari kecil saya itu penyakitan. Banyak sekali sakitnya. Gak terhitung. Saya dari TK sudah terbiasa disuntik itu gak pernah nangis. Saya suka geli kalau lihat bapak-bapak disuntik. Ada, jangan. Saya dari TK. Kenapa? Terlalu sering jarum suntik. Ini perut saya, saudaraku. Kalau dihitung dari saya bayi sampai hari ini, di perut saya ini dikumpulin semuanya, itu cukup buat buka apotik, saudaraku. Banyak sekali obat yang masuk. Berbagai sakit penyakit masuk, saya alami, saya derita. Bahkan beberapa itu sangat gawat sampai saya hampir mati. Tapi tidak mati. Tuhan jagai saya. Saya mengalami berbagai kecelakaan. Ada beberapa kecelakaan yang fatal dalam hidup saya. Hampir mati, tapi tidak mati. Dari kecil saya mengalami berbagai luka karena keluarga saya itu keluarga yang tidak harmonis. Tiap hari ada pertengkaran, hidup di rumah, tinggal di rumah seperti di neraka. Saya mengalami berbagai luka, saya mengalami berbagai penolakan, saya mengalami berbagai kerusakan di dalam diri saya. Waktu saya SMA, saudaraku, saya ke gereja tiap minggu karena saya sekolah di sekolah Kristen tradisi. Saya sekolah tiap minggu datang ke gereja, tiap minggu ke gereja saya doa, saya ikut baca Alkitab dan lain sebagainya. Saya ikut nyanyi, tapi di hati saya yang terdalam saya benci Tuhan. Karena buat saya saat itu Tuhan itu jahat. Dia tidak adil. Waktu SMA itu puncak-puncaknya kemarahan saya sama Tuhan. Bayangkan, saya dari keluarga yang berantakan, tiap hari bertengkar seperti itu, dan yang paling saya jengkel adalah miskin. Karena teman-teman saya ada juga yang dari keluarga berantakan, tapi mereka kaya. Mereka ke sekolah naik motor paling enggak, ada yang naik mobil. Teman-teman saya sudah banyak yang naik motor, sudah banyak yang pakai mobil, saya sepeda aja enggak punya. Saya marah sekali sama Tuhan. Saya marah. Tapi singkat cerita akhirnya saya lahir baru dan lain sebagainya. Saya baru ngerti sekarang. Semua penderitaan yang saya alami atas seizin Tuhan. Tuhan punya maksud. Saudara pasti tahu, di gereja kita ada 2 program yang menonjol. HLPI dan HLPC. Saudara, HLPI itu dulu namanya HMC, Healing Movement Camp. Itu lahir dari hidup saya. Kalau ditanya berapa sih yang sudah ikut, yang pernah ikut HMC, saya sendiri tidak tahu. Karena itu tersebar begitu banyak kepada gereja-gereja. Begitu banyak gereja yang melakukan, menyelenggarakan puluhan kali, belasan kali, puluhan kali. Bahkan sudah kemana-mana, sudah ke benua Asia, sudah ke benua Amerika, sudah ke Australia, sudah berbagai penjuru sudah ke sana dari hidup saya.
HMCC, sekarang HLPC, itu juga dari hidup saya. Saudara tahu, buat saya melayani di HLPI atau HLPC, itu sangat mudah. Kenapa? Karena itu kisah kehidupan saya. Dan saya juga baru menyadari, saya kadang terima konseling. Kalau saya konseling orang, yang aneh, seringkali orang yang dipertemukan dengan saya, itu mengalami masalah yang dulu saya alami. Kalau bisa nangkep saudara. Saya bilang gini sama orangnya, untung kamu ketemu saya. Kamu cerita saya udah tahu langsung penyebabnya, akar masalahnya. Gampang sekali buat saya. Kenapa? Saya dulu ngalami seperti yang kamu alami. Halo. Saya baru menyadari. Saya baru bisa berdamai dengan masa lalu saya. Saya baru bisa mensyukuri ternyata semuanya itu Tuhan punya maksud. Agar hidup saya bisa dipercaya oleh Tuhan, bisa dipakai oleh Tuhan untuk mempermuliakan namanya. Tapi waktu kita menjalaninya, waktu kita belum tahu, kita marah. Bertahun-tahun saya marah sama Tuhan. Tuhan gak adil. Tapi hari ini saya mau bilang, Tuhan itu maha adil. Di hadapan Tuhan tidak ada anak emas, tidak ada anak tiri. Semuanya cuma satu, anak-anak yang sangat dikasih oleh Tuhan. Tepuk tangan buat dia. Jadi kalau kau dalam hidupmu merasa sial, hari ini saya mau bicara sama saudara. Engkau orang yang beruntung, karena apa? Engkau kenal Yesus dan Yesus mati bagi hidupmu. Kalau kamu lahir, kamu bisa kenal Yesus, kamu bisa ikut Yesus. Tuhan punya rencana yang besar buat hidupmu. Buat setiap kita, tidak ada anak tiri, tidak ada anak tiri di hadapan Tuhan. Semuanya. Tuhan punya rencana yang besar. Tinggal kembali kepada kita. Mau gak kita jalanin? Mau gak kita tetap seperti Yusuf? Menjalaninya. Proses yang Tuhan izinkan terjadi. Tadi saya sudah katakan. Hanya 20% bahkan kurang. Orang yang diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Itu tetap bertahan, mampu semakin mencintai Tuhan, semakin bernyala-nyala. Mereka adalah orang-orang yang telah melewati proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup mereka. Saya mau bedakan. Saya sering ungkapkan ini, sekali lagi saya ingatkan. Harus kita bedakan yang saya maksud dengan proses, penderitaan, kesedihan. Ini adalah yang seizin Tuhan. Karena tidak semuanya itu seizin Tuhan. Ada juga masalah penderitaan karena dosa kita. Karena kesalahan kita. Yang seperti itu gak masuk hitungan ini. Yang penderitaan masalah karena dosa kita, jalan keluarnya cuma satu. Bertobat. Sungguh-sungguh berdoa, berteriak kepada Roh Kudus minta tolong untuk kita mampu tinggalkan dosa kita. Tuhan pasti mampukan. Datang sama Tuhan minta ampun dan Tuhan pasti ampuni. Dan Tuhan pasti pulihkan hidup kita. Setuju katakan amin. Tapi ada masalah-masalah, persoalan-persoalan yang di luar kendali kita. Yang bukan karena kesalahan kita. Mungkin kita anggap kita ini orang yang sial. Kita bandingkan hidup kita dengan orang-orang lain. Wah, dia enak, dia enak, dia enak. Kok saya paling sial sendiri? Kok saya paling malang sendiri saya? Saya paling menderita, saya paling gak ini, saya paling gak ini. Hari ini stop. Saya mau bilang, kamu orang yang beruntung. Kalau Tuhan izinkan penderitaan-penderitaan dalam hidupmu, karena dia sedang mempersiapkan kau untuk dipakai menjadi alat yang mempermuliakan namanya sampai ke ujung-ujung bumi. Yang kedua, saudaraku, mari kita perhatikan baik-baik apa yang Yabes doakan. Ayat ke-10.
Saya akan bacakan, saudara simak baik-baik ayat ke-10. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi saudara perhatikan. Kiranya engkau memberkati aku. Kata memberkati di dalam ayat ini berasal dari kata Ibrani baurak. Simpen dulu saudara. Ingat, kata Ibraninya baurak. Pegang dulu, simpen dulu. Yang kemudian kedua, dan memperluas daerahku. Kata memperluas yang digunakan Yabes di dalam doanya itu berasal dari kata Ibrani raubau. Ingat, tadi memberkati baurak, memperluas raubau. Pegang ini. Kita buka Kejadian 1 ayat 28. Ayat ini sudah sangat sering saya bahas, saudaraku. Saya akan bacakan. Ini ayat waktu Tuhan ciptakan Adam, lalu Tuhan ciptakan Hawa. Hawa dibawa kepada Adam, dan mereka dibawa masuk ke dalam pernikahan yang kudus. Lalu ini yang Tuhan lakukan. Setelah mereka masuk dalam pernikahan kudus, dipersatukan oleh Tuhan, Allah memberkati mereka. Kata memberkati di sini persis sama dengan kata yang digunakan oleh Yabes di dalam doanya. Baurak, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Kata bertambah banyak di dalam ayat ini sama persis dengan kata memperluas daerahku yang digunakan Yabes di dalam doanya. Raubau. Saya lanjutkan dulu, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Perhatikan saya, sekali lagi saya bahas, Kejadian pasal 1 ayat 28, waktu Tuhan persatukan Adam dan Hawa, lalu Tuhan baurak, memberkati. Kalau kita bicara memberkati, tolong perhatikan baik-baik, tidak hanya bicara secara materi, cuma duit, hepeng, bukan itu toh. Tolong lihat kiri kanan, matanya hijau enggak? Kalau ada yang matanya hijau kita panggil ke depan, kita doain rame-rame. Banyak orang kalau kita ngomong ya, memberkati itu mikirnya duit, harta. No, memberkati itu bisa bicara tentang memulihkan, menyembuhkan, memberikan hikmat, memberikan kemampuan-kemampuan supranatural yang tadinya kita tidak miliki. Yang bisa ngerti katakan amin. Tidak hanya uang, tapi juga memang termasuk uang, termasuk harta. Nah, Tuhan memberkati, lalu Tuhan memberi perintah. Beranak cuculah, kita sudah sering bahas, maksudnya berbuah-buahlah. Hasilkan buah-buah yang baik dari hidup kita. Artinya orang-orang di sekeliling kita itu mereka bisa merasakan ada dampak yang baik. Ada pengaruh yang positif dari hidup kita ke dalam hidup mereka. Semakin hari semakin banyak raubau, berlipat ganda. Maksudnya itu semakin banyak orang yang diberkati melalui hidup kita. Bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Maksudnya Tuhan itu. Yang ngerti katakan amin. Nah, Yabes luar biasa. Setelah dia menjalani proses yang begitu berat dalam hidupnya, saudaraku, ada sesuatu yang istimewa dalam hidup Yabes. Dia mampu mengerti isi hati Tuhan. Saudara, tidak dicatat di dalam Alkitab, tapi saya sangat yakin Yabes suka renungkan firman Tuhan. Yakin saya. Kenapa?
Karena dia bisa mengutip persis Kejadian 1 ayat 28 menjadi doa yang dia naikkan. Yang bisa ngerti tolong katakan amin. Jadi saudaraku, doa Yabes ini maksudnya begini. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Itu maksudnya bukan bicara duit, harta, walaupun bisa juga termasuk. Saya tidak menghakimi, saya yakin di tempat ini nggak ada. Yang ada yang di sono-sono, yang jauh-jauh, di Rusia, di Amerika, di Afrika, di sini nggak ada. Saya yakin banyak jemaat, ya kalau nyanyi lagu doa Yabes semangat sekali. Ya, bahkan ada jemaat yang bilang sama saya, Pak, kok di gereja kita kalau mau doa berkat nggak dinyanyiin dulu doa Yabes? Ya saya juga suka lagu itu, tapi kadang-kadang masalahnya ibadah kita sudah kepepet waktu, jadi nggak sempat gitu. Tapi saya tahu banyak sekali orang yang suka nyanyi lagu doa Yabes. Mungkin perkiraan saya, karena apa jemaat suka nyanyi doa Yabes, waktu mereka nyanyi, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dalam bayangan mereka gaji gue naik 10 kali lipat, 100 kali lipat, 1000 kali lipat. Terus nyanyi, kiranya engkau memperluas daerahku, bayangannya toko gue jadi 2, jadi 4, jadi 8, ya rumah gue jadi gede, dari ukuran 36 jadi 3600 meter persegi. Wah jadi luas, semuanya jadi luas, ada kolam renang, ada ini. Bukan itu maksudnya bro. Kalau saudara berdoa seperti itu, dengar saya tadi saya sudah bilang, 80% bahkan lebih kemungkinannya itu justru akan mengalami penurunan kerohanian. Maksudnya Yabes berdoa seperti itu, Yabes berkata sama Tuhan, pulihkan hidupku Tuhan, sembuhkan penyakitku. Saudara, kalau saya hari ini bisa berdiri di sini, karena sejak saya lahir baru, tubuh saya diberi kesehatan sama Tuhan. Ini perut yang tadinya penuh dengan obat-obatan, dipulihkan, saudara. Kalau saya bisa berdiri di sini, saya bisa melayani saudara. Karena keluarga kami yang sudah hampir bercerai, sudah hancur-hancuran dipulihkan sama Tuhan. Duit kami bukan berlimpah-limpah. Tapi melalui semua berkat itu, pemulihan, kesembuhan, hikmat. Saya bukan orang yang sekolah Alkitab. Tapi dari hidup saya bisa lahir 2 program yang bisa memberkati bahkan sampai puluhan ribu dan ratusan ribu orang. Bohong kalau saya bilang saya mampu lakukan itu bohong. Semua datang dari Dia. Itu yang dimaksud Yabes. Berkati aku berlimpah-limpah. Artinya Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan, Tuhan membebaskan. Tuhan memberkati dengan segala yang baik. Agar dari hidup kita keluar buah-buah yang baik. Yang dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kita. Dan Yabes melanjutkan, kiranya engkau memperluas daerahku. Bukan tokonya Yabes yang jadi 10 kali lipat. Tapi pengaruh Yabes, buah-buah yang baik dari hidup Yabes. Untuk bisa berbuah baik, kamu gak perlu nunggu kamu kaya dulu, saudaraku. Yang bisa ngerti katakan amin. Dari apa yang sudah ada, dari apa yang sudah ada, engkau bisa berbuah-buah. Waktu itu sudah terjadi, kamu berdoa seperti Yabes. Perluas. Segalanya ditambahkan. Dengar saya. Bukan berarti Tuhan gak akan berkati kita secara materi. Dia akan berkati kita. Tapi dengar saya baik-baik. Kalau sekarang saja dengan apa yang ada, kita belum bisa jadi berkat dalam hal materi kepada banyak orang di sekeliling kita.
Saudara, kalau diberkati tambah banyak, tambah rungsep loh. Artinya semakin banyak kita diberkati, semakin besar kedagingan kita. Saudara mungkin sering dengar kata-kata ini, tapi saya sekarang mau ulangi sekali lagi. Saudaraku, kalau Tuhan melipat gandakan penghasilan kita, itu bukan untuk menaikkan taraf hidup kita, standar hidup kita, tapi untuk meningkatkan taraf pemberian kita, standar pemberian kita. Yang bisa ngerti katakan amin. Wah, gak populer nih khotbah. Coba ganti topik lah Pak. Tapi yang saya mau bilang begini, jangan tunggu kamu kaya untuk kamu bisa jadi berkat buat banyak orang. Jangan pernah tunggu itu. Dari apa yang ada padamu saat ini. Waktu engkau sudah jadi berkat buat banyak orang, berdoalah seperti Yabes. Maka engkau akan dilipat gandakan. Dan apa yang engkau anggap dulu sebagai satu kesialan, engkau akan mulai mengerti. Gak ada yang sial dalam hidupmu. Kau orang yang beruntung karena engkau kenal Yesus. Karena engkau bisa menerima keselamatan daripada Yesus. Yesus mati buat engkau. Engkau orang yang beruntung. Yang mengerti katakan amin. Poin kedua saudaraku yang saya mau sampaikan. Yuk banyak baca Alkitab. Banyak renungkan firman yuk. Ayo tiap hari yuk. Supaya apa? Supaya kita tahu kehendak Tuhan. Sehingga doa kita itu bukan doa untuk kedagingan. Tapi doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita buka 1 Yohanes 5 ayat 14. Yuk kita baca sama-sama. Mari kita baca bersama 1 Yohanes pasal 5 ayat 14. Tolong tayangkan ayatnya. 2, 3. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Yang bisa ngerti tolong bilang amin. Saudara bisa mengerti kenapa doa Yabes dikabulkan Tuhan? Karena Yabes tahu isi hati Tuhan. Tahu kehendak Tuhan. Dia berdoa sesuai. Dan setelah dia berdoa, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Kalau saudara baca di bagian lain di Yakobus, dikatakan ada doa-doa kita yang tidak pernah dijawab oleh Tuhan. Kenapa? Karena doa kita itu untuk memuaskan keinginan daging kita. Yuk, saya mau kita nyanyikan kembali lagu doa Yabes, tapi dengan satu konsep yang benar. Saya undang song leaders para pemusik.